Secara mengejutkan, nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi muncul dalam surat dakwaan kasus mafia akses judi online yang berlangsung pada 14 Mei 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kok bisa? Simak informasinya berikut ini. Dalam sidang tersebut ada 4 orang yang duduk sebagai terdakwa, yakni Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kemas, dan Muhrijan alias Agus. Keempatnya didakwa terkait UU ITE gara-gara adanya aktivitas tanda kutip penjagaan website judi online. Nah, nama Budi Ari muncul ketika jaksa menjelaskan peran Zulkarnain. Perkara ada nama Budi Ari dalam pusaran kasus mafia judi online sudah pernah beredar pada awal November tahun lalu saat ditangkapnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiji. Budi Ari sebelumnya menjabat sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika di era pemerintahan Jokowi. Namun, isu keterlibatan Budi Ari di kasus mafia judi online terbantahkan. Dan kini, Budi Ari justru menjadi Menteri Koperasi di era pemerintahan Prabowo Gibran. Budi Ari menanggapi singkat terkait namanya yang muncul dalam dakwaan kasus mafia akses judi online pada Rabu 21 Mei di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan pada Senin 19 Mei, Budi Ari juga sempat menyatakan bantahannya terlibat kasus perlindungan terhadap situs judi online dengan jatah 50% dari biaya perlindungan. Heboh nama Budi Ari ada di surat dakwaan kasus mafia judi online membuat istana menanggapi. Kepala Kantor Presiden atau Presiden Communication Office atau PCO, Hasan Nasbi buka suara pada Senin 19 Mei 2025. Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi kita tunggu saja proses-proses seperti ini dan kita harapkan masyarakat, teman-teman media juga memantau ini dengan proper. Jadi kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Jadi yang ada sekarang itu kita pantau saja. Jadi kalau dari pemerintah menghormati proses hukum dan tidak mengintervensi proses hukum itu sendiri. Tapi udah ada komunikasi sama Pak Budi Ari langsung? Saya tidak punya informasi soal itu. Tapi kan kalau komunikasi nggak sulit ya. Bisa telepon, bisa ketemu kapan saja. Jadi komunikasi itu bukan sesuatu hal yang sulit. Cuma saya belum punya informasi apakah sudah bicara langsung terkait soal ini. Lalu, seberapa besar aliran dana dari bisnis judi online di Indonesia? Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, total transaksi judi online sepanjang tahun 2023 mencapai lebih dari 327 triliun rupiah. Dana ini mengalir melalui ribuan rekening, termasuk rekening atas nama orang lain, bahkan anak-anak. PPATK juga menemukan bahwa aliran dana tersebut masuk ke berbagai sektor, mulai dari rekening pribadi, perusahaan cangkang, hingga ke institusi yang belum disebutkan secara terbuka. Ada indikasi pencucian uang melalui properti, kendaraan mewah, hingga sponsor acara hiburan. Polri mencatat lebih dari 2.000 kasus terkait judi online hanya dalam 1 tahun terakhir. Artinya, ini sudah menjadi darurat nasional. Pertanyaannya, jika seorang menteri terjerat kasus pidana, apa konsekuensinya dan bagaimana penanganannya? Seperti kata orang bijak, kalau kita berbicara tentang hukum pidana itu kan pasti kita harus pertama-tama itu harus menerapkan asas praduga tidak bersalah terlebih dahulu. Jadi asas praduga tidak bersalah ini sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang telah bersalah, maka dia harus dianggap tidak bersalah atau tidak terbukti perbuatannya. Itu prinsipnya dalam hukum pidana. Tapi ada hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum ya. Kalau suatu fakta
itu sudah dimasukkan dalam dakwaan, ini kan kebetulan yang Budi Ari ini kan namanya ini sudah dimention dalam surat dakwaan, sependet pengetahuanku. Nah, seharusnya kalau kita ngomong penegakan hukum ya, apa yang tercantum dalam dakwaan itu oleh penuntut umum dianggap sebagai fakta hukum. Nah, sebagai fakta hukum yang tentu kalau kita ngomong fakta hukum itu sudah didukung oleh alat bukti seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya proses pemeriksaan terhadap pejabat publik? Nah, kalau kita berbicara proses pemeriksaan itu dikembalikan ke undang-undangnya juga. Kalau pemeriksaan terhadap anggota DPR dengan kementerian itu agak berbeda. Kalau di undang-undang kementerian itu tidak ada mekanisme khusus apabila aparat penegak hukum ingin memeriksa seorang menteri yang masih menjabat. Kedudukannya sama seperti pejabat lain, seperti pegawai negeri mau diperiksa, tinggal dipanggil, diperiksa saja. Tidak ada prosedur khusus, contoh harus persetujuan presiden. Jadi prinsipnya ketika ada dugaan keterlibatan dari seorang menteri dalam suatu perkara, maka aparat penegak hukum dapat memanggil dia dengan cara mengirimkan surat panggilan seperti panggilan pada umumnya. French Compress dari Kapolri ya, di sana dijelaskan bahwa ada kemungkinan Menteri Budi Ari ini akan dipanggil lagi. Dan dari Kejaksaan juga memberikan melalui pusat penerangan, kemarin kalau tidak salah itu memberikan keterangan bahwa kalau namanya disebut di dalam dakwaan, tentu kan jaksa penuntut umum itu punya kewajiban untuk membuktikan fakta yang disebut dalam dakwaan. Jadi kalau kita berbicara tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri, itu kan kembali ke Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Kementerian Negara. Kalau kita melihat di dalam ketentuan pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, junto pasal 22 Undang-Undang Kementerian Negara, di situ disebutkan bahwa pemberhentian dan pengangkatan menteri itu adalah hak prerogatif dari presiden. Jadi presidenlah satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk mengangkat maupun memberhentikan seorang menteri. Tetapi di dalam ketentuan pasal 24 diatur lebih lanjut itu. Ada keadaan-keadaan yang dimana seorang menteri itu dapat diberhentikan. Contoh salah satu alasannya itu mengundurkan diri, atau bisa juga karena si menteri tersebut terbukti bersalah. Nah, oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, itu harus diberhentikan dia. Nah, tetapi selanjutnya di dalam pasal 24 juga diatur, kalau tidak salah di dalam ayat 3 itu disebutkan bahwa seorang menteri yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 5 tahun, dia itu harus diberhentikan sementara. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, kalau nanti kemudian ternyata patut diduga berdasarkan pemeriksaan di dalam perkara yang sedang bersidang sekarang ini, ternyata diperoleh bukti-bukti yang kuat bahwa betul ada aliran dana yang masuk kepada menteri, itu tidak hanya ketentuan di dalam Undang-Undang ITE saja yang dapat dikenakan kepada menteri tersebut. Karena kan statusnya sebagai penyelenggara negara, maka ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga dapat dikenakan terhadap Menteri Budi Ari ini jika nanti di dalam persidangan terbukti betul bahwa dia menerima 50% sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Harusnya presiden sekarang dengan komitmennya presiden yang menyatakan bahwa akan melawan pelaku tindak pidana korupsi siapapun, ya harusnya secara otomatis presiden akan memberhentikan. Seperti kata orang bijak, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Yang bisa dilakukan saat ini adalah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan para penegak hukum. Para pejabat juga sejatinya tetap harus fokus untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo yang memiliki visi dan misi besar untuk Indonesia. Saksikan terus berita-berita menarik lainnya dengan mengakses situs www.voi.id.